ketemu lagi bersama gue di channel gue ATR Hanzo. Kali ini kita bakal lanjut main game The Seven Deadly Sins. Dan spesial kali ini gue bakal gacha-gacaan dulu ya. Kemarin kan kita baru selesai bahas soal ini apa namanya build hero ya. Nah kali ini gue bakal gacha-gacaan dulu karena tiket yang gue punya udah cukup banyak. Kita mulai dari gacha yang ini dulu ya guys ya. Kita mulai dari gacha yang ini dulu. Nah sambil gacha gue pengen kasih tahu ke kalian, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Buat yang baru hadir di channel YouTube gue, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa like, komennya, dan di share videonya ya. Jangan lupa juga subscribe buat yang baru hadir ya. Buat yang udah stay di channel gue dari lama, semoga kalian senang dan betah di channel gue ya. Jika misalnya ada support atau misalnya ada pemasukan yang pengen kalian tambahkan ya, silahkan ketik di kolom komentar. Oke guys, di sini gue langsung dapat dua hero ya. Satunya itu hero untuk tim demon, satunya untuk tim angel ya. Untuk tim demonnya kita punya Zeldris ya. Terus untuk tim ininya, untuk tim angelnya kita punya si Tarmiel. Nah, kalau ini yang Tarmiel yang Ocean versi yang biasanya ya, originalnya lah. Kalau Tarmiel yang versi satunya itu kan dia udah masuk ke dalam badan orang kayak gitu. Oh ya guys, buat kalian ya yang sekiranya punya pertanyaan tentang game ini untuk para pemula, sekiranya kalian pengen tanyakan atau misalnya kalian pengen minta tutorial, entah itu untuk nge-build item atau apapun, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti kalau bisa gue bakal balas satu-satu. Oke guys, di sini gue langsung dapat si Tarmielnya lagi ya. Nih, kalau yang tadi kan Tarmiel versi original. Nah, kalau ini Tarmiel versi Advance of Ocean, Covenant of Light Tarmiel. Ini Tarmiel yang sering dipakai sih. Oke, kita ambil dulu hadiahnya si ini ya. Siapa namanya? Gue lupa nih. Ini biasanya juga dipakai di Demonic Beast ya guys ya, si Magelda ini. Setahu gue ini biasa dipakai di Demonic Beast. Nah ini kalian bisa lihat nih. Nah Demonic Beast Battle ini biasa dibawa di Demonic Beast Battle karena yang dipakai itu ininya ya guys ya. Nah memulihkan HP semua hero sebesar 130% attack. Oke lanjut lagi. Ini buat kalian yang udah stay di channel gue dari lama pasti udah kenal sama gue dan udah paham banget sama gue. Jadi buat yang baru hadir aja ya, buat yang baru subscribe, selamat datang di channel YouTube gue. Gue bersyukur banget karena subscriber gue udah nambah ya guys ya. Gue lihat subscriber gue udah nambah jadi 108. Gue ngucapin terima kasih banyak ya. Banyak terima kasih buat kalian yang udah bergabung di channel gue. Selamat datang dan selamat bergabung. Bila kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar, bakal gue balesin satu-satu ya. Kalau misalnya kalian minta buatkan video ya, gue bakal stitchkan pakai video ya, pakai VT, gue bakal buatin VT ya. Nah buat kalian yang udah stay di channel gue ya, jangan lupa di share videonya. Nanti setelah gacha-gacha ini kita bakal bahas sedikit tentang set equipment ya guys ya. Gue bakal ngasih saran untuk apa namanya, gue bakal ngasih saran buat set equipment hero kalian ya. Nah untuk detail equipnya ya, untuk detail stat dasarnya itu nanti gue bakal jelasin ya. Oke ini gacha terakhir, di tiket terakhir nggak ada dapat hero baru, nggak apa-apa, yang penting kita dapat Freyja dulu ya. Kita dapat si Freyja merah, kita udah dapat di awal tadi ya. Freyja merah langsung di upgrade ke UR level 90. Lumayan lah, memang nggak dapat ultimate move goods tapi setidaknya langsung naik level 90. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk nge-upgrade si Freyja yang kita dapat di gacha banner Thor tadi ya guys. Oke setelah selesai gacha di banner yang pakai tiket ini, saatnya kita gacha di banner hero LR Meliodas atau Ludosil.
Nah, seperti yang gue bilang di awal video gue kemarin ya, untuk akun gue kali ini gue bakal ngambil si Ludosil ya buat ngelengkapin tim Angel gue. Jadi gue nggak ngambil si Meliodas Lost Vein-nya, walaupun banyak yang mungkin lebih setujunya gue ngambil si Meliodas Lost Vein ya, karena skillnya itu yang meningkatkan apa itu namanya, skillnya lah, stat skillnya. Jadi skillnya itu di rank up ya guys ya. Kalau misalnya skillnya si Meliodas Lost Vein itu level 1, ketika diserang musuh dia bakal naik jadi level 2, diserang lagi bakal naik langsung level 3 dan langsung full. Nah, ketika skillnya kalian pakai itu bakal langsung meningkatkan ultimate move goods-nya sebanyak 2 atau 3 ya. Gua lupa juga lah. Pokoknya itu bakal lebih banyak lah meningkatkan ultimate move nya. Walaupun kita gunakan satu skill, ultimate move goods-nya nambah bisa 2 sampai 3 ya seingat gue. Soalnya waktu itu gue ketika make 3 kali skillnya si Meliodas Lost Vein itu langsung full ultimate move goods-nya. Kalau untuk di banner Meliodas LR ini kayaknya isinya ampas semua ya guys ya. Kalau untuk yang isinya bagus-bagus itu biasanya dapatnya dari yang ini, dari yang pakai tiket tadi ya. Yang pakai tiket itu dia dapatnya lebih bagus sih daripada yang di sini. Tuh, dari tadi gue nggak dapat hero SSR atau R1 pun guys. Malah yang gue dapat dari tadi cuman hero-hero tingkat yang R, SR, ya udah gitu doang lah, nggak ada dapat SSR atau hero UR sekalipun ya. Kayaknya memang kalau untuk banner yang kayak gini nih memang sebegitu ampasnya. Dari akun gue yang besar kemarin itu juga ampas banget dapatnya. Ini juga sama nih, wis dapat langsung, tapi sayangnya bukan Arthur Cash ya. Kita dapatnya Arthur biasa, Arthur merah. Biasanya Arthur merah atau Arthur hijau yang biasa dipakai itu. Tahun stance ya, lebih sering dipakai itu biasanya stance ya, bukan ngetown. Kalau ngetown itu kan dia kalau nggak salah mengarahkan semua serangan ke diri dia, tapi kalau ke stance itu biasanya mengarahkan terus dibalikan lagi serangannya guys ya gitu. Jadi bisa dibilang kayak skill full counter punyanya si Meliodas ya. Buat kalian yang sekiranya hero-nya masih sedikit ya, seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, untuk kalian yang punya hero-nya sedikit, para newbie, gue saranin banyakin gacha dulu ya, sampai kalian menemukan hero atau tim yang benar-benar sekiranya cocok di kalian buat ngehunting ya, biar cepet lah naik kayak gitu. 240 tambah ini jadi 270. Kenapa nih? Jangan bilang ke Fort Close langsung ya. Biasanya agak nge-lag sih ini guys ya. Bentar dulu. Oh ternyata enggak guys. Dapat hero bagus kah? Oke. Ternyata langsung dapat si Raja Peri sebelumnya. Raja Peri generasi sebelumnya si Gloxinia. Oh ternyata kita dapat Gloxinia LR guys. Dapat bahan LR lagi ya. Kemarin dapat mitos baru ya, si Elizabeth, sekarang kita dapat si Gloxinia. Oke, kalau untuk gacha-gachanya udah selesai, nah langsung kita bahas sedikit tentang set equipmentnya. Nah untuk stat equipmentnya ini yang bisa gue saranin ke kalian, lebih baik kalian buka rekomendasi equipment yang kemarin gue udah bilang ya. Kalau misalnya kalian buka di equipment rekomendasi kemarin, jadi kalian bisa menentukan hero itu tuh sebenarnya lebih cocoknya pakai apa, apakah attack crit atau HP def ya. Ini tuh sedikit saran aja dari gua ya, kalau misalnya memang kalian punya pendapat lain silahkan, nggak apa-apa ya gitu. Karena di sini itu sebenarnya kalian masih banyak yang harus diperhitungkan buat ini ya guys ya, buat equipmentnya lah. Karena kalian nggak bisa pakai sembarangan pakai equipment ya guys ya. Kayak contoh di sini kita ngambil yang gampangnya aja, kita ngambil si Roxy ya. Nah Roxy tadi kan kalian udah lihat ya, di sini Roxy itu dia attack crit ya posisinya. Nah attack crit kan.
Nah, terus untuk efek tambahannya itu untuk gelang dan cincin itu harus attack, untuk kalung dan anting itu harus def, dan untuk sabuk sama batu itu harus AP. Jadi equipment stat atas itu khusus attack, tengah itu khusus def, bawah itu khusus AP. Jangan ada campuran ya. Kayak contoh nih, gue kasih lihat dulu nih. Nah, ini bagian bawah itu tadi kan kita harus fokus ke def ya, HP ya, HP bukan def. Def itu tengah. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri punya gue ini acak ya, mulai dari lifestyle, HP, recovery rate, lifestyle rate sama recovery rate juga. Nah, nanti ini semua harus kita acak guys ya. Ini semua harus kita acak sampai kita dapat yang ini ya. Nah, ini udah dapat 5 kali dan gue bakal kasih HP, dan itu nggak bisa langsung 3 ya, kita taruh di 2/8 aja ya. Kita taruh di 2/8, kita masukin semua. Nah, kita lihat 5 kali enchain ini bakal langsung dapat atau enggak, kita lihat. Langsung gue contohin aja dulu ya, biar lebih paham kalian. Nah, nanti setelah 5 kali acak itu, kalau udah penuh dia bakal berhenti sendiri guys. Nah, ini anvil gue kurang, makanya dia berhenti sendiri. Tapi di sini HP-nya udah dapat ya. Nah, kalian lihat di sini HP-nya udah 2/9, dan kebetulan gue ada Hammer of Azrael. Kita langsung up, langsung jadi 5 ya, langsung jadi 3. Oke, udah full statnya ya. Nah, kalau udah full stat kayak gini dia biasanya nggak bisa langsung di enchant lagi. Nah, ini juga sama ya, ini juga harus kalian ubah minimal ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita taruh aja. Kalau gue sih biasa naruhnya di 27 ya. Nah, biasa gue naruh di sini 2709 HP yang ditambahkan. Nanti kalau udah kayak gini udah tinggal dipencet aja, digerak sendiri, nggak tahu sampai kapan kayak gitu geraknya, pokoknya sampai mentok lah. Kadang-kadang bisa lebih dari yang kita targetkan sih guys ya. Nah, itu satu ya. Yang kedua yang harus kalian perhatikan itu adalah tata letak set equipmentnya. Seperti yang gue bilang di awal, untuk attack itu perlu 4 artefak untuk jadi satu set dan bisa menambahkan sekitar 20% attack. Untuk critical damage itu perlu 2 set aja untuk jadi 20% ya, tambahan 20% critical damage. Nah, sebagai hitungannya biasanya untuk damage itu ya, mau itu damage, attack, HP atau def, kalau persen itu biasanya hitungannya lebih besar daripada angka langsung. Kayak contoh nih, nyawa kalian ada 10.000 ya, terus kalau misalnya kita dapat tambahan pakai set equipment HP ya, perlu 4 set, dapat tambahan 10.000, 5.000 lah ya, 20.000 lah, 20.000 nyawa ya, dari 10.000 berarti kan jadi 30.000 nih. Nah, kalau misalnya itu persen, biasa itu lebih lagi ya. Kayak contoh nih, pakai set equipment HP ya plus 20%. Nah, berarti dari 10.000 ditambah 20%-nya berarti dapatnya 2.000 kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia plus 100% dapatnya ya 1.000 lagi. Jadi total kan 10.000, 20.000 nih total dari nyawa kalian yang kalian punya gitu ya. Nah, terus untuk tata letaknya ya, untuk tata letaknya gue saranin itu harus rapi guys. Kayak misalnya di bagian 2 di atas itu kalian harus letakin yang sama. Ya, seperti yang gue bilang, kalau untuk attack itu perlu 4 set artefak, untuk defense itu cuma 2, HP perlu 4, critical rate-nya perlu 4 juga, untuk critical resistance cuma perlu 2, untuk recovery 2, critical damage, critical depth sama lifestyle ya, itu semua cuma perlu 2 aja. Yang perlu 4 itu ada attack, HP sama critical resistance. 3 set itu dia perlu 4 item ya untuk bisa dapat stat effect ya, untuk dapat efek stat tambahan lah. Nah, untuk susunannya gue saranin ke kalian jangan acak kayak contoh. Ini di sini attack rate, terus di atas ini kalian taruh attack rate juga, itu nggak bisa. Di sini attack rate, di sini kalian taruh attack rate, nggak boleh juga. Atau yang di sebelahnya juga sebaliknya, kalian di sini naruh attack rate, di bawahnya juga attack rate, nggak boleh. Ya saran gue ya, sebenarnya bukan saran sih, sebuah keharusan ya, supaya bisa lebih powerful lagi lah, bisa menambahkan efek yang lebih bagus lagi ya dengan cara ini tadi. 4 di atas itu attack ya, bisa 4 di atas itu HP. Nah, kalau untuk critical resistance gue saranin nggak usah ya guys ya, karena apa, dalam game ini ya, Seven Deadly Sins ini itu set equipment yang paling sering dipakai adalah 1 attack, 2 HP, 3 def,
4 critical damage, cuman 4 set. Cuman 4 set artefak ya, bukan set artefak ya, 4 set equipment yang sering dipakai ya. Attack critical, HP def itu 4 yang sering dipakai. Kalau untuk recovery terus juga recovery steal, terus critical def, terus lagi lifestyle itu jarang dipakai. Kalaupun memang mau dipakai bisa ya, tapi yang lebih lumrah dipakai itu biasanya attack crit sama HP def, itu aja guys ya. Kalau misalnya kalian mau pakai full critical damage bisa. Kalau kalian mau full pakai lifestyle yang gambar taring ini yang lifestyle ini bisa 66 nya bisa. Nah, tapi saran dari gue jangan, karena biasanya kalau kayak gitu ada plus minusnya. Kalau misalnya kalian pakai attack crit itu kan ada ininya ya, apa namanya, ada plus minusnya. Plus minusnya apa? Kalian nggak dapat HP tambahan atau def tambahan ya. Tapi sebagai plusnya, attack kalian itu tuh nambah ya, attack sama critical kalian itu tuh untuk hero nya nambah. Begitu juga sebaliknya, kalau hero kalian pakaikan set equipment HP def, kalian bisa dapat tambahan nyawa sama pertahanan ya, atau defense kalian. Tapi untuk serangan itu kalian tipis ya, kayak gitu. Jadi kalian harus perhatikan, karena biasanya HP def itu dipakai untuk hero-hero yang pertama skillnya itu lebih diutamakan ke ngeheal musuh, ngeheal kawan kayak gitu ya, kayak recovery tim ya, kayak si Magelda atau Elizabeth mitos baru yang LR Elizabeth itu biasanya pakai HP def ya. Tapi kalau untuk tipe DPS ya, damage per second, kayak si Brunhild, Roxy, DKM, terus juga Arthur Chaos. Tapi kalau Arthur Chaos biasanya HP def ya, walaupun dia DPS tapi lebih ke HP def ya. Escanor, The Indomitable itu juga attack crit ya, karena itu termasuk DPS. Bisa DPS itu lebih sering pakai attack crit sih daripada HP def. Biasanya HP def itu cuman alternatif ya, atau bahasa lainnya kalau misalnya kalian nggak punya set equipment attack crit ya, karena gue bilang tadi untuk dapatkan set equipment critical damage itu susah. Cuman bisa kalian dapatkan di 2 tempat ya. Pertama itu di toko perkelahian Fazriel atau di toko PvP ya. Satunya itu kalian bisa dapat dari gulungan atau scroll yang biasa kalian beli di toko Millet Pass ya, Millet Pass ya, yang misi Hawk Pass itu ya, biasa dapat di Hawk Pass. Bisa beli di Hawk Pass atau biasa dapat dari event-event, atau mungkin beli juga di shop kayak gitulah. Intinya cuma bisa didapat di gulungan sama dibeli di toko PvP gitu untuk critical damage-nya. Oke, pembahasan tentang pembahasan tentang set equipment-nya udah cukup sampai di sini. Buat kalian yang ngerasa kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar, bakal gue jelasin ya. Thanks for watching, see you in the next time and the next video, and goodbye.